Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan kalau bukan ke dalam hadirat-Mu? Kami bersyukur Bapa untuk kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, dalam Sermon Today hari ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya rindu kita bersama-sama hari ini akan belajar bersama-sama dari kisah tentang Elia dan janda di Sarfat. Firman Tuhan secara keseluruhan dalam kebenaran firman Tuhan hari ini tentang Elia dan janda di Sarfat itu terambil dalam 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-24. Tetapi kita tidak akan membaca secara keseluruhan. Saya akan membaca beberapa ayat, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ayatnya yang ke-7, tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Mungkin kita sudah membaca kisah tentang Elia dan janda di Sarfat ini beberapa kali, bahkan kita sudah mungkin mendengar khotbah tentang Elia dan janda di Sarfat. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika kita membaca secara keseluruhan tentang kisah Elia dan janda di Sarfat, apa makna yang akan kita ambil dari kebenaran firman Tuhan ini?
Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mau menyampaikan bahwa Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara dan memberi makan hambanya Elia, kemana dia mengutus Elia. Tuhan bahkan telah memerintahkan orang atau bahkan burung gagak untuk memberi dia makan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika Elia mengalami hal yang demikian, kita pun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan juga akan dipelihara Tuhan. Tuhan yang sama juga bertanggung jawab untuk memelihara serta memenuhi segala kebutuhan kita, Bapak Ibu. Baik kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, di mana Tuhan menempatkan kita berada saat ini. Di mana pula Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksinya dalam kehidupan kita setiap hari. Yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan yang sama yang telah memelihara Elia juga akan memelihara kita. Tuhan yang bertanggung jawab terhadap kehidupan Elia juga akan bertanggung jawab terhadap kehidupan kita, memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita, Bapak Ibu. Selanjutnya dari kisah ini, Bapak Ibu, Tuhan tidak selalu memakai orang-orang yang mungkin kita anggap mampu secara materi untuk melayani pekerjaan Tuhan, serta memenuhi semua rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita umat kepunyaannya. Tetapi seringkali Tuhan memilih orang-orang yang mungkin menurut kita, Bapak Ibu, tidak masuk dalam hitungan kita, namun memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Seperti yang Tuhan perlihatkan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan yang dilakukan oleh janda di Sarfat. Kita pun dapat dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya, walaupun kadang mungkin sering kita menganggap diri kita seperti janda di Sarfat. Kita sering merasa kita tidak pantas untuk mengambil bagian dalam rencana dan pekerjaan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan dapat memakai kita dengan segala kekurangan kita untuk melaksanakan rencananya, untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tergantung kita apakah kita mau memberikan hidup kita dipakai Tuhan untuk rencananya dan untuk pekerjaannya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan saat ini, Tuhan mengutus Elia kepada janda itu sesungguhnya bukan untuk menyelamatkan Elia dari kekeringan dan kelaparan. Kalau kita baca kisahnya, seolah-olah janda ini yang memberi makan dan menolong Elia. Tetapi justru kehadiran Elia di tempat janda itu adalah untuk menyelamatkan dan memberkati janda itu beserta anaknya. Kadang kita sulit memahami rencana Tuhan ketika kita baru mau memulainya, Tuhan, Bapak Ibu. Namun yakin dan percaya, rancangannya selalu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya akan firman-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika hari-hari ini kita merasa kita ada dalam kesusahan karena persoalan, apakah itu persoalan pekerjaan, apakah itu persoalan rumah tangga, persoalan kesehatan, itu bukan Tuhan sedang menghukum kita. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadikan pergumulan kita hari ini menjadi alat Tuhan untuk memproses kita menjadi lebih baik untuk rencana Tuhan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika kita melakukan sesuatu, lakukanlah sesuatu itu untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan kita atau untuk kita mendapatkan pujian. Atau mungkin karena kita berpikir ketika kita melakukan sesuatu itu ada untung atau rugi bagi kita. Tetapi lakukanlah sesuatu itu karena kita mengasihi Tuhan.
Bukan karena kita segan sama hamba Tuhan, kita segan sama gembala mungkin, tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau hari ini kita mau menolong sesama kita, di lingkungan kita, di tempat pekerjaan kita, dekat rumah kita, lakukanlah itu karena kita mengasihi Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini membuat kita lebih termotivasi untuk menolong sesama kita manusia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini. Biarlah Roh yang Kudus yang akan memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati orang-orang yang menyaksikan program ini, biar mereka bisa menjadi pelaku firman-Mu. Berkati kami semua hari ini dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin.